Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun wa syaraitu wujubis salati, utawi beberapa syarat wajibnya salat. Salasatu asya'a, itu tiga beberapa macam. Ahaduha, utawi salah satunya, salasatu asya'a al-islamu, itu Islam. Fala tajibu, maka tidak wajib, as-salatu, apa salat, alal kafiri, atas orang kafir, al-asli, yang asli. Wala yajibu, dan tidak wajib, alaihi, atas kafir asli, qada'uha, apa mengqadai salat, idza aslama, ketika Islam siapa kafir asli. Wa ammal murtadu, adapun utawi orang yang murtad, fatajibu, maka itu wajib, alaihi, atas orang murtad, as-salatu, apa salat, wa qada'uha, dan mengqada salat, in ada, apabila kembali siapa murtad ilal Islam, kepada Islam. Wa tsani, utawi yang kedua, al-bulughu, itu balik. Fala tajibu, maka tidak wajib apa salat, ala sobiyin, atas anak kecil laki-laki, wasobiyatin, dan anak kecil perempuan. Lakin, akan tetapi, yuk maroni, diperintah siapa sobiyin wasobiyah biha, dengan salat, ba'ala sab'in sinina, setelah berumur 7 tahun. In hasola, apabila hasil, at-tamyizu, apa tamyiz, biha, dengan salat. Wa illa, dan apabila belum, fa ba'da tamyizi, maka setelah tamyiz. Wa yudrabani, dan dipukul siapa sobiyin wasobiyah ala tarkiha, atas meninggalkan salat, ba'ala kamali asyri sinina, setelah sempurna berumur 10 tahun. Wattalitu, utawi yang kedua, al-aqlu, itu berakal. Fala tajibu, maka tidak wajib apa salat, ala majnunin, atas orang yang gila. Wa qawluhu, utawi perkataan musannif, wa huwa, utawi al-aql haddut taklifi, itu terkena hukum taklif. Sakipun, itu gugur, fi ba'di mustaqil matni, di dalam sebagian tercatat. Jadi dalam hal ini pengarang kitab, yakni Muhammad bin Qasim al-Ghazi, telah menyatakan bahwasannya syarat wajibnya sholat itu ada 3. Sebelum ketiga perkara tersebut, mari kita bahas apa yang dinamakan syarat sholat. Dalam kitab Fathul Qarib, syarat wajib sholat adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu sholah wa laysa minha. Syarat adalah sesuatu perkara yang menentukan sah atau tidaknya sholat, dan bukan dari bagian sholat. Sedangkan di dalam kitab Fasolatan dijelaskan syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum mengerjakan suatu pekerjaan. Contoh, misalkan mau mancing, syaratnya mancing itu harus ada pancingannya, harus ada kolamnya, harus ada ikannya. Itu yang jadi syaratnya. Namun syarat yang pertama adalah Islam. Seseorang bisa dikatakan Islam apabila ia tasdikun bil jinan wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan, meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikrarkannya atau menyatakannya dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Salat tidak diwajibkan untuk kafir asli, dan tidak diwajibkan pula mengqadha salat apabila ia hendak masuk Islam. Kafir asli itu siapa? Kafir asli adalah semenjak ia lahir sampai ia hendak masuk Islam, ia belum pernah memeluk Islam. Itu dinamakan kafir asli. Ketika ia hendak masuk Islam, maka ia tidak diwajibkan mengqadha salat, dan salat-salat sebelumnya ia tidak diwajibkan. Beda halnya dengan orang yang murtad. Orang yang murtad adalah qat'ul Islam biqaulin au fi'lin, memutus keislamannya baik itu dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Ia apabila meninggalkan sholat tetap diwajibkan melaksanakan sholat, dan wajib pula mengqadha sholat apabila ia hendak kembali ke Islam.
Contohnya, misalkan ada si fulan dari kecil sampai umur 17 tahun ia memeluk agama Islam. Akan tetapi pada umur 18 tahun ia ragu akan Islam, dan akhirnya pada umur 19 tahun ia murtad, mencari keyakinan yang lain. Akan tetapi karena ia tidak nyaman dengan agama lain, maka ia kembali memeluk Islam pada umur 19 tahun. Jarak antara 18 tahun dan 19 tahun itu ada jarak tempo 1 tahun. Maka sholat yang 1 tahun tersebut wajib diqodho oleh orang yang murtad ketika ia hendak masuk Islam. Adapun syarat yang kedua adalah baligh. Di dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Syamir bin Salim Al-Hadrami dijelaskan bahwasanya wa alamatul bulughi salasatun. Tanda-tandanya orang yang baligh itu ada 3. Al-ihtilam. 1, yang pertama adalah mimpi basah. Tamamu khamsa asyara sanatan. Yang kedua adalah sempurnanya berumur 15 tahun Hijriah. Yang ketiga adalah al-haidh. Apabila seseorang telah melewati fase-fase atau masa-masa tersebut, maka ia dikategorikan sebagai orang yang baligh. Salat tidak diwajibkan untuk anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan. Mengapa? Karena mereka belum baligh. Akan tetapi mereka diperintah untuk melaksanakan sholat ketika telah berumur 7 tahun, baik itu sudah tamyiz maupun belum. Akan tetapi ketika berumur 10 tahun, apabila ia enggan tidak mau melaksanakan sholat, maka ia diperbolehkan untuk dipukul. Akan tetapi tidak dengan pukulan yang sampai melukai bahkan mencederakan, akan tetapi dengan pukulan sebagai peringatan. Syarat yang ketiga adalah berakal. Seorang bisa dikatakan berakal apabila ia tidak mengalami gangguan dalam akalnya. Salat tidak diwajibkan untuk orang yang gila karena ia tidak berakal. Adapun perkataan musannif, semua tersebut apabila telah terpenuhi maka ia terbebani hukum taklid.